pagi saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam kelas kita pada hari ini. Hari ini tema yang akan kita pakai bersama-sama, kita bicarakan bersama-sama, kita renungkan, kita coba meresapinya adalah syarat pembaptisan. Ini adalah pelajaran kedua pada triwulan keempat tahun 2020. Saudara sekalian, nas yang akan kita pakai pada hari ini adalah Kisah Para Rasul pasal yang ke-8, ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-40. Demikian bunyi ayat-ayat tersebut. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaraan Sri Kandake dari negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera pergi ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia minta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. "Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi." Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Saud Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihat lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisaria. Saudara sekalian, sebelum kita mendiskusikan bagian ini bersama-sama, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh pembicaraan kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami juga bersyukur karena hari ini kami boleh bersama-sama bertemu dan kami boleh bersama-sama memperbincangkan tentang ayat-ayat sabda Tuhan berkenaan dengan riwayat perjalanan pelayanan Filipus. Tuhan, kami serahkan seluruh
jam-jam kami ini ke dalam tangan Tuhan. Mohon tuntunan, pimpinan, dan bimbingan Roh Tuhan. Kiranya pencerahan dari Tuhan menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memang akan membicarakan berkenaan dengan masalah syarat-syarat pembaptisan. Bagaimanapun juga, ini adalah hal yang penting bagi kita sekalian, karena jangan sampai ada orang yang dibaptiskan atau minta dibaptiskan tanpa mengetahui syaratnya sebenarnya apa. Ini adalah pelajaran yang kedua, triwulan yang keempat pada tahun 2020. Nah, sebagaimana yang sudah kita baca tadi, nas Alkitab diambil dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-40. Dan ayat kencana kita adalah ayat yang ke-37 yang berbunyi, Saul Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Dan dengan demikian, maka Filipus membaptiskan orang ini di tempat yang berair. Jadi saudara sekalian, kalau kita bicara soal syarat, syarat itu adalah segala sesuatu yang harus ada untuk melanjutkan ke tahapan atau tataran yang berikutnya, atau untuk mendapatkan sesuatu. Kita tahu bahwa ada daftar persyaratan-persyaratan tertentu untuk mencapai sesuatu. Daftar persyaratan itu dibuat sedemikian rupa demi kebaikan semua pihak, baik yang memberi syarat maupun yang menerima syarat-syarat tersebut. Contoh adalah syarat untuk menikah. Ada beberapa catatan penting berkenaan dengan pernikahan itu sendiri. Ada syarat-syaratnya. Kalau sudah bisa memenuhi syarat itu, maka mereka masuk dalam tahapan berikutnya, yaitu tahap pernikahan dan selanjutnya. Demikian juga untuk menerima baptisan. Seseorang itu harus memenuhi persyaratan-persyaratan juga. Nah, inilah yang akan coba kita bahas bersama berkenaan dengan persyaratan untuk pembaptisan. Syarat baptisan sebenarnya adalah percaya kepada Tuhan Yesus dengan sepenuh hati. Jadi bukan dengan setengah hati. Nah, jikalau syarat tersebut tidak terpenuhi, meskipun dia dibaptiskan, ia menipu dirinya sendiri. Dia mengira bahwa dirinya sudah selamat karena sudah dibaptiskan atau menerima pembaptisan. Tetapi sebenarnya belum. Kenapa? Sebab ia belum percaya kepada Tuhan Yesus dengan sepenuh hatinya. Jadi, kalau kita bicara soal percaya sepenuh hati, itu berarti melibatkan akal budi kita, perasaan kita, dan kehendak kita. Percaya sepenuh hati sebenarnya merespon positif atas karya Allah. Atau kalau kita percaya dengan segenap hati kita, berarti kita sedang merespon, menanggapi secara positif karya Tuhan Allah untuk hidup kita, untuk hidup semua yang ada di muka bumi ini. Allah menyatakan kasih-Nya kepada seluruh umat manusia agar mereka bertobat dan percaya kepadanya. Dia melakukan itu. Tuhan Allah yang berinisiatif untuk mengasihi kita. Itu sebabnya di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 memberitahu kita
Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena apa? Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Itulah kasih yang luar biasa. Mungkin kalau ada orang yang sudah mengasihi, baru kemudian dikasihi. Kali ini tidak. Justru orang-orang sedang dalam situasi pemberontakan terhadap Allah. Situasi sedang dalam keadaan sangat-sangat berdosa dan najis. Di sanalah kasih Allah nyata. Dalam keadaan yang berdosa itulah Tuhan Allah datang untuk menjenguk manusia, melawat manusia, dan menyatakan kasih-Nya kepada manusia yang berdosa. Allah yang Maha Suci berkenan berinisiatif, mengulurkan tangannya, menyatakan kasih-Nya kepada manusia yang penuh dengan dosa. Luar biasa. Dan itu dinyatakan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kematiannya, dikuburkan, 3 hari dibangkitkan kembali dari antara orang mati. Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan begitu mengasihi semua manusia, sehingga Dia rela mengorbankan dirinya untuk menebus kita. Nah, Filipus dipakai Tuhan untuk bersaksi kepada sida-sida dari Ethiopia tersebut. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, orang Ethiopia itu setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Filipus, ia merespon positif kasih Allah kepadanya. Memang dia bertanya, pada waktu dia membaca nas kitab Nabi Yesaya itu, seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Lalu ayat 35, lalu mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu untuk memberitakan Injil Yesus kepadanya. Jadi saudara sekalian, kita dapat menyaksikan bagian ini bahwa Allah menyatakan kasih-Nya melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan orang Ethiopia itu kelihatannya positif menanggapi karya Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Karya Allah yang menyelamatkan tersebut. Sida-sida dari Ethiopia itu memang membaca salinan kitab Nabi Yesaya, menunjukkan sebenarnya dia sudah percaya kepada Allah Israel, kepada Allah yang sejati. Nyatanya dia dari Ethiopia begitu bersemangat pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Kemudian sesudah itu dia kelihatannya membeli salinan kitab Nabi Yesaya untuk dibawa pulang ke Ethiopia negerinya. Di tengah jalan, dia membacanya dan membaca dengan keras. Itu dibuktikan karena Filipus mendengar orang itu membaca kitab suci. Nah, itu sebabnya sesudah Filipus menjelaskan tentang apa yang dibaca oleh dia, menghubungkannya dengan karya Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, ia menanggapi dengan positif kesaksian Filipus tersebut. Pada saat Filipus menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dalam salinan kitab Yesaya tersebut, ada sikap positif.
mengenai kasih Allah. Jadi, kalau seseorang itu percaya sepenuh hati, dia pasti rindu mengenal Allah yang sesungguhnya. Demikian juga, percaya sepenuh hati berarti rindu mengenal Tuhan Yesus dan sabdanya. Sida-sida itu menunjukkan dia mengasihi Allah melalui membaca kitab suci, salinan dari kitab Nabi Yesaya. Saudara sekalian, kita tahu Filipus kemudian menghubungkan salinan kitab Nabi Yesaya tersebut dengan karya penebusan, karya keselamatan oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kemudian penderitaannya, kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya. Dan itulah sebenarnya saudara sekalian berita Injil itu. Yaitu bahwa Kristus mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Dan dibangkitkan pada hari ketiga sesudah dikuburkan, dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi bukan karangan sendiri, tetapi semuanya cocok, klop dengan kitab suci. Kemudian, apa yang dimaksudkan dengan percaya dengan sepenuh hati? Percaya dengan sepenuh hati yang selanjutnya adalah orang itu menghasilkan buah kehidupan yang diubahkan. Menunjukkan buah kehidupan yang berubah. Jadi bukti orang percaya kepada Tuhan Yesus memang adalah baptisan. Ada buah sukacita yang akan mengikutinya sebab keselamatan abadi telah diterimanya. Kemudian menghasilkan buah pertobatan, yaitu meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa, kemudian hidup dalam kekudusan dan kebaikan. Ada satu perubahan hidupnya. Dia tidak berkanjang atau tidak tetap hidup dalam dosanya. Tidak. Tapi dia meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa, kemudian hidup sesuai dengan firman Tuhan. Hidup dalam kekudusan dan kebaikan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya punya seorang kenalan. Dia adalah orang di daerah Jawa Barat. Tadinya beliau adalah seorang preman di salah satu terminal bis. Entah bagaimana, dia kemudian mendengar berita Injil karena seseorang telah mengabarkannya kepadanya. Apa yang terjadi? Dia meresponi berita tersebut. Kemudian dia pulang ke rumahnya. Istrinya dan anak-anaknya heran. Kenapa? Bapaknya yang tadinya begitu kasar, begitu keras, mudah memaki-maki, kali ini benar-benar mengherankan. Semuanya berubah. Begitu lembut hatinya, begitu baik dia berbicara, mulai dia mengasihi istrinya, mengasihi anak-anaknya, istrinya dan anak-anaknya heran. Apa gerangan yang mengubah suaminya atau bapaknya ini? Bukan hanya istri dan anaknya, tetangga-tetangganya pun kemudian merasa heran. Kenapa preman yang begitu kasar, begitu keras, begitu ganas, kali ini berubah total, benar-benar total. Nah itu sebabnya saudara sekalian, dia bersaksi juga kenapa dia berubah. Karena orang-orang itu bertanya. Akibatnya, mulai saat itu dan sampai sekarang, ada orang-orang yang dimenangkan di sekitar rumahnya. Dan ada jemaat yang dibimbing oleh Bapak mantan preman ini. Kenapa? Buah pertobatan, meninggalkan perbuatan dosa dan hidup dalam kekudusan dan kebaikan, menjadi kesaksian
bahwa ia benar-benar hidup berubah. Kesaksian bahwa Yesus Kristus mengubah hatinya, yang menunjukkan bahwa ia percaya sepenuh hatinya, menghasilkan buah kehidupan yang diubah. Lalu kemudian ia menerima baptisan dan melayani. Sampai sekarang ia melayani. Jadi saudara sekalian, kesimpulannya adalah sesungguhnya yang mengetahui hati seseorang itu, yaitu tentang pikiran, perasaan, dan kehendak, adalah dirinya sendiri dan Tuhan. Orang lain nggak tahu. Orang lain hanya melihat sikap yang berubah, tutur kata yang berubah, tingkah laku yang berubah dari orang tersebut. Orang hanya melihat dari sisi luarnya, tapi dalamnya orang itu sendiri dan Tuhan yang tahu. Tuhanlah yang mengubahkannya. Jadi, bukti percaya adalah respon positif terhadap firman Allah. Kemudian berhasrat untuk mengenal Tuhan Yesus melalui sabdanya. Sesudah itu, hidupnya diubahkan oleh firman Allah karena Roh Allah berkenan menuntun dan membimbing dia. Jadi saudara sekalian, syarat baptisan itu adalah percaya dengan sepenuh hati, baik pikiran, perasaan, dan kehendaknya. Bagaimana dengan saudara dan saya? Sudahkah saudara dan saya percaya dengan sepenuh hati? Renungkanlah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini atas berkat Tuhan bagi kami. Kami mengingat ulang tentang syarat-syarat pembaptisan. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Tuhan memimpin dan membimbing kami. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk belajar sebagian dari sabda Tuhan. Kiranya semuanya ini akan menolong kami untuk terus melanjutkan hidup kami dalam pertobatan, melanjutkan hidup kami dalam kekudusan hidup sesuai dengan sabda-Mu. Tuhan Yesus, tolonglah kami. Kiranya firman-Mu selalu mengingatkan kami. Roh Tuhan selalu menuntun kami. Persembahkan hidup kami bagi kemuliaan Tuhan dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih saudara sekalian. Sampai berjumpa minggu-minggu berikutnya. Tuhan memberkati kita.